Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، jemaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah, alhamdulillahi wa syukrillah, pada pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita isi waktu yang sangat utama ini dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan menjadi sebab keselamatan kita, kebaikan kita di hari-hari selanjutnya sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan kematian itu. Karena kitab yang akan kita baca ini ensiklopedi kematian. Hari kiamat dan alam akhirat. Ini versi bahasa Arabnya, At-Tadhkiratu fi ahwalil mauta umul akhirah. Itu bahasa Arabnya. Jadi kitab ini adalah satu kitab yang menjelaskan tentang perkara-perkara kematian. At-tadhkirah itu artinya peringatan. Tadhkirah fi ahwalil mauta, yang berkaitan dengan keadaan-keadaan orang yang mati. Ini arti aslinya. Tapi kan kalau sudah dibukukan begini, diberi judul yang mudah dipahami. Judul aslinya At-Tadhkirah itu peringatan fi ahwadil mauta, di dalam keadaan orang-orang yang mati. Umuril akhirah, dan perkara-perkara akhirat. Ini faedahnya supaya kita ini sudah bisa mengantisipasi, bukan masalah siap tidak siap. Insya Allah kita tidak ada yang siap mati dalam waktu dekat. Jadi masalahnya itu mengantisipasi saja. Tidak ada yang ingin mati. Insya Allah begitu. Walaupun mengkaji kitab ini mudah-mudahan panjang umur semua ini. Jadi ini penting sekali karena Nabi SAW bersabda dalam satu riwayat yang masyhur, aksiru min dzikri hadimil laddat, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus kenikmatan, pemutus kelezatan. Hadimul laddat itu para ulama mengatakan kematian.
Nah, kemudian di sini ada dua keterangan. Ada orang ingat mati, hidupnya tambah nggak semangat. Nah, ini nggak benar. Ada orang ingat mati, hidupnya tambah semangat, waktunya tambah diatur. Nah, ini yang kita harapkan yang ini. Jangan kemudian dengan alasan mempersiapkan kematian yang biasanya pagi-pagi beraktivitas, malah diem di rumah. Ini namanya orang seperti ini orang yang putus asa. Jadi kita ingin dengan mengkaji kitab ini, mudah-mudahan kita bisa mengantisipasi dan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesiapan bahwa kita ini sewaktu-waktu kapan saja dan tidak ada yang tahu. Ajal itu akan menjemput kita. La yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan maju sedikit pun, tidak akan mundur sedikit. Jadi sebabnya itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang sebabnya sakit. Ini kita ini nggak sama sebabnya, nanti mati itu nggak sama. Sakit lama baru meninggal. Ada yang sakitnya nggak terlalu lama meninggal. Ada yang mendadak. Sakit perut, meninggal. Sesak nafas, meninggal. Nah, ini kita ini kan tidak tahu. Kadang-kadang orang sakit lama sehat kembali ada. Jadi ada orang sakitnya lama, dikira mau mati, ternyata yang nunggui mati duluan. Itu bukan sekali, dua kali. Coba kita perhatikan. Nah, intinya apa? Fenomena yang ada di sekitar kita yang terjadi itu jangan lewatkan begitu saja. Ada orang yang saya sampaikan terakhir tadi, ini kejadian nyata. Salah satu kiai saya itu sakit ya, ditunggui oleh istrinya. Nah, kemarin istrinya meninggal duluan. Ini suaminya ini, ibu saya ini masih belum, masih ya nggak sehat, tetap sakit-sakitan. Tapi kan prediksi itu seharusnya yang mati duluan ya, yang sakit ini, tapi kok yang nunggu ini loh, yang mati duluan. Ini umur ini, perkara-perkara ini adalah perkara-perkara gaib. Makanya dikatakan wala malakun muqarrab, sampai malaikat terdekat pun tidak tahu. Tidak tahu kapan kita akan mati, kecuali malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kita ini. Ada malaikat oleh Allah diberi tugas untuk melihat ajal kita di Lauhul Mahfuz dengan panjenengan tiap hari itu kan, tiap hari mesti ke panjenengan ini. Dicek, ditinjau tiap hari. Oh ini masih. Mudah-mudahan kita masih lama semua. Baik. Nah, ini mukaddimahnya. Saya tidak perlu membaca pengantar penerbit karena di kitab ini ada pengantar penerbit, ada kemudian khutbah kitab. Kalau pengantar penerbit ini adalah kata-kata yang ditulis oleh yang menerbitkan. Yang menerbitkan adalah Fathi bin Fathi Al-Jundi. Jadi ini yang menerbitkan. Silakan dibaca sendiri. Nah, yang kedua, khutbatul kitab. Nah, khutbatul kitab ini adalah kata-kata pengarangnya. Pengarang kitab ini adalah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Farah Al-Ansari Al-Qurtubi, pengarangnya. Beliau meninggal pada tahun 671 Hijriah. 671 Hijriah.
sekitar 900 tahun yang lalu. Sekarang 1400, sekitar 1000 tahun yang lalu. Jadi terkenal dengan julukan Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu bahasa Arab, kalau dilatinkan Cordoba. Cordoba itu satu tempat yang ada di Spanyol. Cordoba. Di Cordoba itu bahasa Latinnya, bahasa Arabnya Qurtuba. Qurtuba. Nah, yang disebutkan kepada Qurtuba ini namanya Qurtubi. Ya, panjenengan orang Jawa, berarti Al-Jawi. Ya, Al-Qurtubi itu adalah nama tempat. Tapi di Indonesia ini kan banyak dijadikan nama orang. Nawawi itu aslinya nama tempat itu. Di Syam sana namanya Nawawi. Ada tempat desa namanya Nawawi. Beliau lahir di situ. Makanya saya ini adalah Abu Zakaria, namanya Yahya An-Nawawi. Orang kita enggak dijadikan nama orang. Siapa nama Anda? Muhammad Nawawi. Itu karena mengikuti nama-nama para ulama ya. Jadi bukan ketika nama kita itu dinamakan, siapa namanya? Nama saya Ahmad Qurtubi, Ustaz. Qurtubi, iya. Itu bukan ya, orang Qurtubi itu tempat. Jadi kalau ada nama di Indonesia ini Nawawi, Qurtubi, Damanhuri, Dinawari, itu nama-nama tempat di tempat itu ada seorang ulama besar. Nah, kita menamakan anak-anak kita dengan nama-nama ini karena keulamaannya, bukan karena tempatnya gitu. Karena keulamaannya, karena ada namanya ulama, namanya Muhammad Nawawi, maka di Indonesia ini ada Yahya bin Syam An-Nawawi, maka di Indonesia ada namanya Syekh Nawawi Al-Bantani misalnya. Dan pengasuh Sidogiri itu Syekh Nawawi Abdul Jalil. Banyak itu Kiai Nawawi. Nah, itu bukan karena nawanya, nawa itu nama tempat, tapi karena keulamaannya, kealimannya, ketakwaannya, kezuhudannya, yang sampai saat ini kitab-kitabnya bisa kita baca. Beliau punya tafsir namanya Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ini saya kalau ngajar tafsir atau membahas tafsir, saya pasti mengambil dari referensi ini. Karena salah satu wasiat dari salah seorang guru saya, Syekh Muhammadul Hafid, hafidhahullah, beliau sekarang di Madinah. Beliau mengatakan kalau kamu ingin membaca tafsir atau menerangkan tafsir dari satu ayat, jangan lupa baca tafsir Qurtubi. Karena Imam Tabari mengambil dari situ. Banyak dari ulama-ulama tafsir mengambil dari sumber-sumber Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nama tafsirnya, namanya Tafsir Qurtubi. Makanya saya kalau ada di internet banyak itu tafsir Qurtubi itu banyak. Nah, saya mesti kalau ingin membahas satu ayat itu mesti ke sana. Kalau ditanya, Ustaz, kemudian kalau membahas ayat dari mana pengambilan tafsirnya? Ya dari situ, dari Qurtubi. Kenapa beliau mengarahkan saya membaca tafsir Qurtubi? Karena beliau ada satu tafsir ditulis oleh beliau, ditasih dengan saya pada saat itu. Kata beliau, ini tafsir guru saya, semua yang ada di dalam masalah fikihnya, masalah akidahnya, masalah apanya, itu mesti ngambil dari Qurtubi. Jadi mengambil dari Imam Qurtubi. Nah, kemudian di antara kitab yang beliau susun adalah kitab At-Tazkiratu fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, tentang kematian ini. Nah, beliau mengatakan dalam khutbah kitabnya ini bahwasanya, ini saya baca karena ini termasuk, ini langsung terjemahannya. Jadi di alinea pertama ini adalah tentang bagaimana beliau mengawali khutbahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan
dan menyebut namanya Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farah Al-Ansari Al-Khazraji Al-Andalusi. Andalus itu Kurtuba itu Andalus. Andalus itu ya Spanyol, Andalusia sekarang. Nah, di situ pernah ada masa kejayaan Islam sampai kemudian runtuh dan dirubah sampai sekarang menjadi negara bukan Islam. Dulu pusat kejayaan Islam ada di sana. Setelah dari Irak ke sana, kemudian pindah lagi ke Turki di masa Utsmani itu, sampai terakhir setelah itu tidak ada lagi kekhilafahan Islam. Terakhir Turki Utsmani itu terakhir. Yang dari sini masa-masa awal, karena ada beberapa sahabat yang sampai ke sana. Ada masih dari kalangan sahabat itu yang ikut membuka daerah ini. Beliau kemudian menukil satu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, litujza kullu nafsin bima tas'a. Ini di kitabnya ada. Jadi saya ikuti kitab ini, panjenengan sambil membaca, dan ada pertanyaan silakan nanti disampaikan. Ini biar berurut sampai selesai. Litujza kullu nafsin bima tas'a, agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Allah berfirman dalam surat Thaha, Allah berfirman dalam surat Thaha, ini yang ayat ke-74, 76, tadi ayat 15. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Nah, ayat ini di antara keterangan yang ada di ayat ini adalah ayat ini menyebutkan bahwa istilah mati dengan bertemu Allah ini dari ayat ini. Jadi mudah-mudahan kita bertemu Allah dengan membawa iman. Memang kita akan bertemu Allah. Kita itu akan bertemu Allah itu di akhirat. Dalam dua pendapat itu ya. Dalam dua pendapat, antara pendapat Ibnu Abbas dan pendapat Aisyah. Nabi mengatakan, innakum latarawna rabbakum. Kalian semua nanti di akhirat akan melihat Tuhan kalian. Dia akan melihat Tuhan. Nah, penglihatan di sini ada dua. Apakah hissan atau makna? Ini ada dua pendapat. Yang berbeda pendapat ini sama-sama sahabat. Ada yang mengatakan melihat dengan mata ini. Nah, berarti hissan itu melihat, ya sudah kita melihat seperti kita melihat gini. Tapi enggak, pendapat yang kedua, Ibnu Abbas tidak, kita melihatnya dengan makna. Karena Allah sendiri sudah menjelaskan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan apapun. Kalau kita melihat, berarti kita bisa melihat bentuknya apanya. Allah tidak sama dengan apapun. Yang kedua, kalau kita melihat di satu arah, maka ada arah lain yang tidak terlihat. Sehingga nanti ada tajsim. Tajsim itu menjisimkan Allah, menjadikan Allah sebagai bentuk yang ada di satu tempat yang tidak ada tempat lain. Ada di sana, dan kita melihatnya di sana, arah timur. Dengan kan di barat nggak ada. Nah, dari situ kemudian Ibnu Abbas mengatakan kita melihatnya, tapi kita melihatnya secara maknawi. Nah, seperti apa melihat secara maknawi? Kalau secara kasat mata kita jelas, nggak usah dibahas lagi. Nah, kalau melihat Allah secara maknawi, tidak ada yang bisa mengilustrasikan. Nanti kita di akhirat, kalau memang kita selamat, termasuk orang-orang yang diberi derajat oleh Allah melihat keagungannya, yang disitulah kita akan bisa mengilustrasikan. Itu mudah-mudahan kita semua oleh Allah
mendapatkan derajat ini. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman, sesungguhnya yang datang kepada Rabbnya dalam keadaan berdosa. Ini kalau orang ini sudah memasuki kematian. Kalau sudah memasuki kematian, dikatakan datang kepada Rabbnya, menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bertemu Allah. Nah, di ayat ini ada dua golongan, ada yang datang kepada Allah dalam keadaan berdosa, na'udzubillah, dan ada yang datang kepada Allah wa may ya'tihi mu'minan, dalam keadaan beriman. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk yang kedua ini. May ya'ti wa may ya'tihi mu'minan. Orang yang datang kepada Allah dalam keadaan berdosa, mujriman, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati, tidak hidup. Nah, ini harus dijelaskan. Kita ini kalau masuk ke neraka itu tidak mati, tidak hidup. La yamutu, tidak mati, wa la yahya. Artinya apa? La yamutu fiha wa la yahya, ini satu kiasan bahwa kita di neraka itu merasakan azab dan siksa yang diberikan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, yang masuk ke dalam surga dengan beriman tadi, menemui Allah dengan keadaan beriman, qad aminas shalihat, dan melakukan amal saleh, faulaika lahumud darajatul ula, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi. Ini yang kita inginkan seperti itu. Ini ada dua ayat dalam surah Taha, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-74 dan 76 disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di khutbahnya. Kemudian setelah itu, wa ba'du, sesungguhnya aku berpikir bahwa diriku perlu untuk menulis sebuah kitab sebagai tadkirah, peringatan. Nah, ini makna tadi, untuk diriku sendiri. Nah, ini beliau ngarang kitab ini sebenarnya untuk dirinya sendiri. Artinya para ulama itu ketika usianya semakin bertambah, dia itu menyibukkan dirinya untuk hal-hal yang bermanfaat untuk masa tuanya itu. Ya, kita ini kan sudah masuk masa tua, itu cari hal-hal yang bermanfaat. Beliau mengatakan yang paling bermanfaat di masa tua menurut beliau, ya persiapan yang untuk mati. Makanya ini saya tulis untuk diriku sendiri. Dan amal saleh setelah kematianku. Artinya apa maknanya amal saleh? Kitab ini, walaupun aku sudah mati, mudah-mudahan dijadikan pegangan oleh orang-orang setelahku untuk bisa dijadikan bahan mempersiapkan diri, mengantisipasi datangnya kematian itu. Jadi kitab ini membahas tentang kematian, kondisi orang-orang yang telah mati. Saya sebutkan tadi, kondisi orang-orang yang telah wafat. Ini di kitab yang dibaca ini, hari berbangkit dan mahsyar. Intinya kita itu kalau mati itu sekali-kali kita berpikir gitu. Kita kalau di alam barzakh ngapain kan begitu. Ini disebutkan nanti keadaannya. Nah itu kita harus hadirkan itu. Ada orang jatuh dari sepeda motor, jatuh, pingsan dia. Ditanya, nggak tahu apa-apa. Mungkin kalau orang mati begitu ya. Ini nggak sadar, nggak apa, tiba-tiba ada di rumah sakit. Ini kan sebetulnya kita lalaikan. Iya, berarti kayaknya ini kita langsung kembalikan kepada orang mati itu. Kalau kita mati begitu. Tiba-tiba kita sudah dibangunkan oleh malaikat mungkar dan karena itu fitnah pertama. Untung masih dibangunkan di rumah sakit itu, siuman di rumah
Coba kita bayangkan, tiba-tiba ada sesuatu yang menjadikan kita harus meninggalkan dunia ini. Tiba-tiba kita sudah bangun, di depan kita ada malaikat mungkar dan malaikat nakir. Itu pasti. Jangan dianggap tidak ada, pasti. Nah, ketika kita sering mengingat itu akan terbiasa. Jadi cara kita supaya kita ini bisa mengantisipasi dan berserah diri, sering mengingat itu sehingga nanti terbiasa. Bahwa kita kalau sudah masuk alam kubur, yang akan kita temui malaikat mungkar dan nakir. Kalau tiap hari itu terbiasa. Artinya terbiasa sebenarnya. Andai yang kita harus mati pun kita bangun. Oh iya, berarti ini mungkar. Ini yang namanya nakir. Nah, itu. Intinya kalau orang itu baik, selamat. Itu dalam satu hadis ini hadisnya. Dia itu mengatakan kepada orang yang membawa kerandanya itu, qaddimuni. Kalau panjenengan baik, insya Allah ini benar. Tapi kita kan sama-sama nggak pernah mengalami kan. Ya termasuk saya juga nggak pernah. Tapi kan ini dari riwayat, ada satu hadis Nabi SAW. Orang kalau baik, dia mengatakan kepada pengusungnya atau kepada orang yang keluarganya yang di situ yang sedang berduka itu, qaddimuni, cepat saya kuburkan. Ayo cepat saya kuburkan. Nah, kalau orang ingin cepat dikuburi, berarti kan senang, ingin cepat ke sana. Artinya nggak kerasa di rumahnya itu loh. Padahal anak-anaknya, istri-istrinya itu nangis semua. Dalam hadis disebutkan dia malah tidak, ayo saya jangan lama-lama di sini, cepat antarkan ke tempat saya, jasad saya jangan lama-lama di situ. Makanya makruh membiarkan jasad orang meninggal itu sampai berlama-lama tanpa sebab, dan haram apabila tanpa sebab sampai badannya berbau. Haram, bukan hanya makruh, haram. Dosa itu yang nggak ada udzur, nggak ada apa, dibiarkan saja. Alasannya satu, saya masih ingin bersamanya, ingin melihat. Nah, orang nggak pahamnya kan begitu. Bersama siapa? Hak aslinya nggak di situ sudah. Panjenengan sekarang bersama gini, kan ada ruh kan? Kalau nggak ada ruh ya kayak sungguh hanyalah jasad, tak bermakna. Jadi ini kan kadang-kadang mereka kurang paham. Saya masih ingin melihatnya, saya ingin bersamanya. Nggak ada ini. Kita saling mengenal, kita saling mencintai, itu karena ruh. Ruhnya yang saling mencintai, ruhnya bukan jasadnya ini. Nah, ini kalau kita pahami, kita akan paham bahwa sebenarnya orang yang ingin kita bersama dengan sudah tidak ada sebenarnya. Untuk apa nunggu sesuatu yang tambah lama tambah musuh? Nah, sekali lagi jangan sampai kalau tidak ada uzur, kecuali ada uzur. Apa yang menjadi dasar keharamannya? Allah berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam." Anak Adam itu kami muliakan badannya. Jangan sampai badan ini membusuk gara-gara tidak ada sebab atau udzur syar'i yang mengharuskan tidak cepat-cepat dikuburkan. Nah itu. Ada saya yang bertanya, Ustaz, kalau misalkan dia banyak masalah, apakah dikuburkan? Apa nunggu misalkan punya hutang? Tetap kuburkan. Hutang itu masalah nanti. Ahli warisnya yang menanggung, dia itu dasarnya dikuburkan. Apalagi orang beriman, orang muslim, orang kafir pun, orang kafir. Kalau dia mati di darat begini, mati di darat, tidak dikuburkan oleh yang muslim, itu dosa semua. Orang kafir, banyak punya tetangga kafir, bukan muslim, karena dia ditinggal keluarga yang lain, hidup bersama panjenengan, tetangganya meninggal, biarkan aja, sampai bau dosa. Karena masih ada hak fardu kifayah sesama manusia, walaupun beda agama, beda keyakinan, dia wajib menguburkan, tapi tidak wajib mensolati, memandikan enggak, tapi menguburkan wajib.
wajib. Ini dikuburkan atau terpendam. Nah itu. Nah. Jadi ini akan membahas tentang orang yang telah wafat, hari berbangkit dan mahsyar, surga dan neraka, serta berbagai fitnah dan tanda-tandanya. Aku menukilnya dari kitab para imam. Jadi beliau juga menukilnya memindahkan dari kitab-kitab para imam yang sikot itu yang dipercaya, sehingga menjadi kesesuaian yang baik insyaallah. Aku menamainya dengan kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umul Akhirah. Tadi saya sudah sebutkan nama kitabnya. Kemudian disebutkan sistematikanya di sini disebutkan dari dijadikan dalam kitab ada bab-babnya, dan setiap bab itu ada pasal-pasalnya. Kemudian disebutkan di dalamnya penjelasan tentang perkara-perkara yang mungkin agak asing. Insyaallah kita akan membahasnya dari bab pertama, larangan mengharap dan meminta kematian karena musibah yang menimpa harta dan dirinya. Saya ulangi babnya yang pertama, bab larangan mengharap dan minta mati. Berarti haram. Kalau larangan ini artinya haram. Kita minta mati itu haram, nggak boleh. Karena musibah yang menimpa harta dan dirinya. Ada musibah yang ingin cepat mati. Musibah itu bisa berupa ujian terhadap harta, bangkrut dia, kemudian muncul di keyakinannya kalau hidup begini lebih baik saya mati saja. Ini dosa orang ini. Matinya harus mati tidak baik. Nggak boleh. Atau dia punya penyakit, nggak bisa gerak, punya penyakit stres, dia mengatakan ketimbang saya hidup seperti ini lebih baik saya mati saja. Ini orang stres, orang putus asa. Naudzubillahi min dzalik. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, ini yang punya kitab bisa mengikuti, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ihyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Nah ini saya sering kadang-kadang menyebut hadis ini ya. Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian. Tak boleh. Memperbanyak ingat mati itu buat baik, tapi jangan minta mati. Kenapa jangan minta mati? Nabi mengatakan dari perjalanan hidup kita ini, dari alam ruh. Kita ini kan dimulai di alam ruh. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat, alam surga. Itu alam kita yang akan kita temuin. Kita ini ada di fase ketiga. Jadi alam ruh sudah selesai. Alam rahim di ibu kita sudah. Ini alam dunia. Nah, alam dunia ini adalah alam yang paling bernilai dari semuanya. Kenapa paling bermakna? Karena ini adalah darut taklifin, tempat kita kalau melakukan kebaikan diberi balasan, kalau melakukan keburukan ya diberi balasan. Di alam kubur nggak ada lagi, di alam akhir nggak ada, apalagi di surga. Di surga itu orang baik semua. Nah di dunia ini berkumpul semua, yang baik ada, yang tidak baik ada, sebagai ujian, sebagai musibah bagi kita. Nah, karena paling berharga ini, Nabi akan mengatakan hidupmu di dunia itu walaupun hanya bisa bernafas. Tanda kehidupan kan nafas kan? Orang itu dikatakan masih hidup walaupun nggak bisa bergerak selama masih bernafas. Mati suri itu dikatakan hidup itu bukan mati. Tapi karena nggak bisa gerak dikatakan mati suri. Ini masih hidup itu. Artinya secara hukum itu dikatakan orang hidup. Jangan dipendam, nggak boleh mati suri itu. Karena apa?
karena masih ada nafas gitu. Di nafas itu adalah satu tanda orang ini dikatakan hidup. Nah, saya sampaikan, Nabi mengatakan selama nafasmu masih ada, jangan beliau. Selama nafasmu masih keluar masuk, jangan sekali-kali mengharapkan kematian. Nah, penyebabnya apa? Lidurrin nazalatihi, penyebabnya adalah musibah atau hal-hal yang memberatkan. Itu kan penyebabnya orang kita mati itu ada yang coba kita panjenengan ini makmur semua, nggak ada yang mau mati. Makmur nggak ada. Mana sate? Makan sate masih enak. Minum kopi masih enak gini kok. Paham gitu? Nah, biasanya orang ingin mati itu karena ada ujian, musibah yang mana dia tidak mampu memikulnya. Nah, musibah itu biasanya bukan musibah agama. Musibah itu ada dua. Tapi kita ini kan orang awam sering salah kaprah. Musibah yang paling berat itu adalah musibah agama, bukan harta. Makanya bagi orang-orang saleh, musibah harta, yang berkaitan dengan selain agama itu bukan musibah besar itu. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu musibahnya itu kalau di agamanya. Makanya Nabi berdoa apa? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam agama kami. Ada orang nggak sholat, itu musibah itu. Musibah apa? Agama. Ada orang nggak sholat, uang banyak. Ya, dia musibah agama, tapi di dunianya dia nggak ada musibah begitu. Uangnya banyak, tapi nggak sholat. Nah, orang yang begini, orang biasanya putus asa itu bukan karena musibah agama. Orang coba ini kita lihat, orang yang banyak uangnya dan nggak sholat, nggak ada stres, nggak ada. Semua. Ini yang banyak ingin mati itu yang kewaliknya ini. Musibahnya dunia, agamanya aman-aman saja. Musibahnya dia ingin mati itu. Nah ini kewalik itu. Oleh Allah masih diberi bisa sholat, masih bisa puasa Ramadan, masih bisa silaturahim, masih bisa aman. Tapi di usahanya, di keduniaannya dia bangkrut mati-matian, sehingga dia stres. Nah, ini kewalik. Dalam pandangan agama ini, musibah yang paling besar adalah musibah agama. Ketika dia jauh dengan Allah, itu dah musibah. Tapi mindset kita ini enggak, kebalik masih. Ada orang soleh, ceritanya benar di Mekah. Cerita, bukan cerita kejadian, bukan hanya ilustrasi saja. Suatu ketika dia di masjid, dia biasa sholat, najar. Suatu ketika di telepon, Syekh, ini anak panjenengan jatuh dan tangannya patah. Anak panjenengan jatuh dan tangannya patah. Beliau kebiasaan maghrib sampai isya itu di masjid itu. Habis maghrib ngajar, kan begitu. Isya baru pulang. Itu habis maghrib. Apa kata beliau? Iya, nanti habis isya saya pulang. Pulang ke rumahnya habis isya, dikumpulkan anaknya di rumah sakit. Sudah iya. Dia mengumpulkan istrinya, anak-anaknya yang lain, pembantunya, semua yang di rumah itu dikumpulkan. Saya yakin, kata beliau, di sini ada yang nggak sholat. Begitu kata pembantunya. Iya, tadi saya nggak sholat asar. Iya, itu musibah yang besar yang saya pikirkan. Kalau hanya anak saya ini musibah ringan. Allah itu ingin mengingatkan saya, ada musibah besar di keluargamu, itu ada musibah besar. Diingatkan dengan musibah kecil ini, kata beliau. Saya ini musibah ini yang menimpa anak ini musibah kecil. Anak kan dunia.
Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anakmu, satu paket itu. Satu derajat. Anakmu, hartamu satu derajat, fitnah, ujian. Kata beliau, anak saya ini ujian misalnya. Ingin mengingatkan saya ada musibah besar di keluarga saya. Ternyata pembantunya enggak sholat asar. Ini saya sampaikan bahwa bagi orang-orang soleh itu musibah yang berkaitan dengan agama itu lebih dipikirkan daripada musibah yang berkaitan dengan dunia. Itu ciri kesalehan begitu. Kenapa? Nabi sendiri yang mengatakan Allah taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami ini di agama kami. Jangan jadikan musibah kami ini di agama kami. Ada cerita lain, ini di kitab. Di kitab Ihya juga disebutkan ada orang itu, ya itu tadi ustadraj. Jadi dia itu diistidraj oleh Allah. Dia minum-minuman, main perempuan apa, tapi aman-aman saja. Uang ada, semuanya lah aman. Datang ke Syekh, mana katanya kalau saya jauh dari Allah, saya hidup akan terlunta-lunta. Buktinya tidak. Kata Syekh, tahan ke sini. Kamu jauh dari Allah. Allah tidak memberimu taufik untuk sholat. Allah tidak memberimu taufik untuk menjaga diri minuman keras. Allah tidak menjagamu dari perempuan-perempuan untuk berzina. Allah tidak menjagamu dari dosa-dosa itu. Itu jauh lebih besar daripada harta yang kamu miliki. Itu sudah azab yang lebih besar daripada apa yang kamu miliki. Allahu Akbar. Ini mindset orang-orang soleh dan orang-orang awam. Nah, tapi sayangnya kalau kita lihat fenomena kehidupan ini, yang banyak stres itu bukan karena musibah agama, tapi karena musibah dunia. Ayo coba lihat. Yang banyak linglung di tengah jalan itu kan yang gagal DPR itu kan. Dewan jadi dewan gagal, banyak yang linglung. Itu kan rata-rata begitu. Padahal itu kan hanya urusan-urusan bagi orang-orang soleh itu sesuatu yang kecil. Kenapa orang-orang soleh mengaku kecil? Ya karena Al-Quran. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Al-Quran. Kehidupan dunia ini adalah permainan dan sesuatu yang sia-sia, yang akan habis sudah. Meninggal, kita mati, selesai. Kita punya sebanyak apapun itu bukan milik kita, nanti setelah kita. Nah, ini kita ketika membaca kitab ini upayakan menghadirkan diri kita dan memahami siapa kita dan kehidupan ini apa, dan kemudian batasnya mana. Artinya ajalnya sampai di mana? Ajal itu bahasa Arab artinya batas. Ila ajalin musam, ajal kalau kita bahasakan Indonesia itu batas, namanya batasan. Hidup ini ada batasannya. Nah, para ulama mengatakan kematian itu bukanlah sebuah hal yang meniadakan atau menghilangkan masalah. Ini tadi. Kematian ini disebutkan di sini pasal. Kematian bukan sebuah hal yang meniadakan atau menghilangkan masalah. Nah, orang yang gantung diri dulu. Itu penjenengan tahu kenapa banyak orang gantung diri, bunuh diri, kenapa? Karena mengira kalau sudah mati nggak ada masalah. Bukan, malah dia masalahnya lebih besar. Tetapi kematian adalah sesuatu yang memutus keterkaitan ruh dan jasad. Artinya orang mati itu masih lanjut. Kalau panjenengan baik, lanjut, balasannya baik. Kalau panjenengan nggak baik sekarang, lanjut, balasannya nggak. Akan melanjutkan masalah. Kematian itu hanyalah pembatas yang akan melanjutkan masalah. Sudah mati, selesai, baris, enggak. Ada masalah terus, akan berlanjut. Nah, kematian itu yang memutus keterkaitan ruh dan jasad. Tadi saya sampaikan, kita ini adalah makhluk yang memiliki dua unsur utama, unsur jasad yang semakin tua ini. Dari dulu ganteng, sehat, tua selesai. Nggak ada ceritanya orang
Semakin tua semakin sehat itu nggak ada. Tidak ada. Mesti dia waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqa. Jadi kematian sesuatu yang memutus ketertiban ruh dan jasad serta memisahkan keduanya. Pergantian kondisi dan perpindahan dari alam ke alam yang lain. Tadi alam dunia, alam barzakh. Itu. Allahu a'lam bishawab.